tertib untuk bisa sholat khusyuk. Setiap kita sholat sering dalam posisi yang tadinya tidak kita ingat, tapi di dalam saat sholat muncul ingatan yang tadinya tidak kita ingat. Di tengah sholat kita tahu-tahu ada seseorang salam, lalu kita sedang di dalam sholat menjawab waalaikumsalam dengan doa iftitah apa Rasul ketika beliau mendirikan sholat malam. Sesungguhnya engkau yang memberi petunjuk kepada orang di jalan yang lurus. Bapak Ibu, seringkan panjenengan kula bertengkar pendapat, berbeda pendapat satu dengan yang lain, dan di saat perbedaan pendapat itu yang ada di antara kita adalah ego kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah atas anugerah nikmat yang sungguh luar biasa, nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani yang semua kita berharap dan selalu bermohon untuk mendapatkannya. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi nikmat yang kita harapkan. Semoga ini adalah sebagai kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, di mana kita perbaiki menjadi lebih sempurna dari apa yang sebelumnya. Dan sejatinya bersyukur adalah begitu. Sejatinya bersyukur adalah kita melakukan perbuatan taat, mencari ridho Allah Ta'ala, sehingga hari ini kita harus lebih baik dari kualitas kita sebelum hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah al-akhir, yang membawa risalah Islam, risalah menuntun kepada umat mencapai kebahagiaan fid dharain. Bapak, Ibu, saudara semua yang saya hormati, pada malam hari ini mohon izin saya membersamai panjenengan pada kegiatan taklim malam Sabtu yang sedianya adalah diisi oleh Ustadz Haji
Pulkoni, namun beliau hari ini mendapatkan amanat dari KPIH untuk bisa mendampingi jamaah umroh. Baru tadi ba'dal Jum'ah beliau dengan kafilah berangkat, sehingga beliau izin dan saya yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menggantikan beliau. Maka yang pertama saya mohon izin panjenengan semua, karena bagaimanapun yang ditunggu tidak hadir, pasti pertama ya berharap supaya didampingi beliaunya, taunya diganti oleh orang lain. Maka pertama saya mohon ridho panjenengan semuanya. Yang kedua, pada kesempatan ini karena sifatnya mengganti, saya tidak akan menyampaikan yang berkelanjutan, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk kita akrab dengan kesunahan dengan variasinya. Khusus yang akan saya bahas adalah terkait dengan doa iftitah. Saya yakin kita mayoritas hafal betul Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan selanjutnya. Tapi doa-doa iftitah yang lain tidak akrab di telinga kita. Saya coba membuka kitab fikih sunnah. Ya. Di dalam kitab fikih sunnah terkait varian doa-doa iftitah, ini luar biasa banyak variasinya. Wa nahnu nadhkuru ba'dhaha fima yali. Kami pengarang buku kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq rahimahullah, beliau menyampaikan nahnu nadhkuru, kami sebutkan ba'dhaha fima yali, sebagian daripada doa-doa iftitah itu sebagaimana berikut. Pertama, doa dari sumber an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis shalah, apabila beliau bertakbir takbiratul ihram untuk memulai sholat, sakata hunainatan, beliau diam beberapa saat, qabla qiraah, sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Fakultu, lalu saya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi anta wa ummi, demi ayah bunda, aro'aita sukutaka bainat takbir wal qiraah ma taqul, dikala antara takbir dan membaca surat, diam antum, diamnya panjenengan beberapa saat, ma taqul, apa yang panjenengan baca ucapkan. Qal, lalu beliau menjawab,
aku ucapkan, aku bacakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Salah satu doa yang ini saya yakin panjenengan sudah akrab dengan doa ini, ya. Namun meskipun akrab, kadang terbolak-balik, karena di sini ba'id baini wa baina, kadang ada yang membaca al khotoya. Kalau membaca khotoya ya itu kan lafalnya idzofah, jumlah idzofah, mudhaf ilaih, khotoya. Nah, tapi kadang ada yang baca al khotoya. Nah, yang pas dalam hadis ini adalah khotoya ya Allah, jauhkan antaranya diriku wa baina khotoyaya, antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, engkau jauhkan sejauh seperti jauhnya antara masyrik timur wal maghrib dan arah barat. Allahumma nakkini min khotoyaya, ya Allah, bersihkanlah diriku dari khotoyaya, dari kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau bersihkannya baju yang putih dari kotoran. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dan yang ketiga, Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah, jernihkanlah diri saya dari kesalahan-kesalahan. Ketika panjenengan membaca ini, kita akan sering pada posisi mohon maaf, sholat meskipun tidak masbuk, makmum untuk membaca doa iftitah hampir tidak mendapatkan kesempatan. Maka harus betul sebagai imam bersikap bijak, membaca doa iftitahnya ketika ngimami diperkirakan seukuran makmum sempat membaca doa iftitah. Karena ketika kita makmum di dalam ketika sholat jahriyah, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, apabila telah diperdengarkan, dibacakan Al-Qur'an, maka sikap kita adalah dengarkan dan cermati apa yang sedang dibacakan. Sebagai makmum saat itu, kalau sudah surat dibacakan, ya kesunahan membaca doa iftitah menjadi berhenti. Dia mendahulukan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan.
maka imam harus beri waktu yang relatif cukup. Dan doa iftitah ini maknanya ternyata bagi kita, jenengan kan sering mendapati sebuah keluhan, bagaimana tip untuk bisa sholat khusyuk. Setiap kita sholat, sering dalam posisi yang tadinya tidak kita ingat, tapi di dalam saat sholat, muncul ingatan yang tadinya tidak kita ingat. Bahkan di dalam alam di bawah sadar kita sampai kadang bercerita sendiri, ngobrol sendiri. Contohnya, kita orang tua akan kedatangan anak kita. Tahu-tahu teringat di dalam sholat. Oh iya, anakku Pak teko. Anakku senengi dimasak iki. Engko tak masak iki. Nang jero sholat kelingan segitunya kadang gitu. Betul enggak, Bu? Senengi panggang, paring pasar, Pak Tuku. Cerita segitunya. Bagaimana ini? Ketika kita sholat, sesungguhnya waktu kita yang terbaik bermunajat dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Tuhan, itu adalah waktu yang sangat paling sempurna adalah di dalam sedang sholat. Saking pentingnya Allah membatasi perbuatan begitu takbiratul ihram, maka hanya boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang diikat di dalam rangkaian sholat. Di dalam selama sedang sholat, kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat sedapat mungkin tidak sampai menjadi bagian kegiatan kita. Bahkan akan bisa membatalkan. Di tengah sholat kita tahu-tahu ada seseorang salam, lalu kita sedang di dalam sholat menjawab waalaikumsalam, itu menjadi batal sholat kita. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama adalah bacalah doa-doa yang di dalam sholat dengan melahirkan hati kita. Dan saya yakin, hakul yakin, itu akan sangat bisa membuat sholat kita tumakninah, dan berkahnya pasca sholat kita betul-betul sholat tanha anil fahsya wal munkar. Akan keberkahannya setelah sholat menjadi kendali orang dari laku fahsya, laku keji, dan munkar dan kemungkaran. Nah, ba'id baini wa baina khotoya, ya Allah, jauhkan antara diriku dan antara dosaku. Nah, dikala kita membaca ini, panjenengan kula membaca kanthi estu mlebet wonten manah, rasanya kita tidak akan mungkin membaca tapi tidak ada pengaruh sama sekali pada diri kita. Yang ada mesti dalam batin kita ada kegundahan, kok tadi sebelum sholat saya merasakan ada hal yang tidak patut saya kerjakan. Penuh penyesalan dan bertekad untuk tidak mengerjakan yang kita sesali itu. Lalu dia berucap, ba'id baini wa baina khoto, ya Allah jauhkan ya.
ampunilah saya. Lah, jenengan moco itu setiap hari. Kita semua membaca. Tapi setelah kita baca, munculnya dalam laku hidup kita kok tidak ada reaksi positif. Semangat untuk menjaga kebaikan pada diri kita lemah. Yang ada malah kita terasa sholat tapi setelahnya tidak punya pengaruh untuk membentengi diri. Di antaranya ini ya. Maka bacaan ini yang kita baca pertama ini adalah doa iftitah yang saya yakin panjenengan semua sudah hafal. Saya berharap bacalah dengan hati. Ya. Hakul yakin. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ini doa yang relatif agak panjang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila sholat adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mendirikan sholat, kabbaro, beliau bertakbir, takbiratul ihram. Qala, lalu beliau baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus disambung, Allahumma ba'id, mohon maaf, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ini pengakuan, Allahumma anta al malik, ya Allah engkaulah yang menjadi raja di raja, al-malik, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta rabbi. Nah ini ada pengakuan, ya Allah anta rabbi wa ana, nah, anta engkau adalah Rabbku, Tuhan yang berkuasa untuk mengadakan dan meniadakan segala kejadian. Pertama mengaku anta rabbi, baru wa ana abdu. Sementara saya ini adalah hambamu ya Allah. Zalamtu nafsi wa taraftu bidzambi. Saya ini hambamu ya Allah. Zalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim, telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Ya Allah, aku ini hambamu, aku berkewajiban melaksanakan ketaatan atas keberadaanku sebagai hambamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehidupan kita itu adalah seluruhnya rangkaian ibadah. Ibadah yang sifatnya muamalah bainana wa bainallah dan muamalah bainana wa baina makhluk. Antara kita dengan Allah, antara kita dengan makhluk Allah. Lah, kehidupan ini seluruhnya adalah bagian dari rangkaian ibadah. Dan setelah kita mengaku engkau adalah Rabbku, aku ini hambamu. Lah, dalam penghambaanku terhadap diri engkau ya Allah, ternyata aku banyak sekali melakukan tindakan yang tidak patut ya Allah. Maka dia mengatakan, Zalamtu nafsi
wa'taraftu bidzambi, dan aku mengaku, wa'taraftu bidzambi. Artinya aku mengakui bidzambi atas dosa yang sudah aku perbuat. Sejalan dengan tadi. Jadi di dalam sholat itu adalah refleksi diri, muhasabah setiap sholat, minimalnya 5 waktu. Kula panjenengan ada pernyataan kepada Allah terhadap apa yang kita kerjakan, dan di saat yang kita kerjakan adalah perkara yang salah, lalu kita dengan penuh kesadaran mengaku, dzalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi, aku telah menganiaya diriku sendiri. Mengapa disebutkan menganiaya? Oleh karena aku telah berbuat dosa, dan perbuatan dosa itu konsekuensinya adalah adanya murka Allah kepadaku, dan murka Allah akan menjadikan aku menganiaya diriku sendiri. Jadi ketika kita berbuat dosa, sejatinya saat itu kita sedang melakukan tindakan buruk untuk diri kita sendiri. Maka disebutkan dzalamtu nafsi wa'taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'a. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa-dosa yang terlanjur aku kerjakan. Jami'an, seluruhnya ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Sungguh tidak ada yang mampu memberikan ampunan atas dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi pertama ada ingin membangun kesadaran untuk kembali menjadi orang yang bersih dari dosa. Ya. Itu di dalam sholat kita, pengakuannya kita sampaikan di dalam sholat, Bapak Ibu. Di dalam sholat panjenengan kula menyampaikan hal ini. Dan kemudian setelah kita berusaha untuk membersihkan jiwa raga kita dari laku yang buruk tadi, lalu setelah itu kita bermohon, Ihdini, ya Allah, tunjukkan kepadaku, wahdini li ahsanil akhlak, ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang terbaik, akhlakku kepada engkau, akhlakku kepada nabimu, akhlakku kepada umatmu, akhlakku kepada makhlukmu, semuanya. Kita setiap hari membaca doa itu. Ini kira-kira kita membaca ini bagaimana Bapak Ibu? Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku hidayahmu kepada ahsanil akhlak, akhlak yang terbaik. Akhlak yang terbaik antara diriku dengan engkau, yaitu mentauhidkan, terus ya berakidah benar terkait dengan tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma. Ini kan akhlak kita kepada Allah semua. Panjenengan kula mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang kita pertuhankan, terus mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang kita menghambakan diri kepadanya, mengesahkan Allah di dalam Allah sebagai zat yang sempurna dengan sifat-sifatnya yang kita yakini. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu kan kita menempatkannya seperti itu.
Ketika jenengan kemudian menghadapi segala keadaan dengan seperti itu, nikmat luar biasa. Maka di sini disebutkan wahdini li ahsanil akhlak la yahdini li ahsaniha illa anta. Terus setelah itu wasrif anni sayyi'al akhlak. Ya Allah, jauhkan anni dariku sayyi'al akhlak, akhlak yang buruk ya Allah. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menjadikanku jauh dari akhlak buruk kecuali engkau. Kita di situ pingin dari mata kita memandang, dari lisan kita berbicara, dari telinga kita mendengarkan, harus dalam posisi untuk menumbuhkan akhlak yang sempurna. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq innahu la yahdini li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Lalu labbaik wa sa'daik, aku penuhi undangan ya Allah. Kebahagiaan adalah bersumber kepadamu. Aku bermohon engkau berikan kepadaku kebahagiaan. Wal khair kulluhu fi yadik. Semua kebaikan bersumber dan berada di tanganmu. Wasyar, sementara keburukan laisa ilaik, tidak kembali dari engkau. Wa ana bika, dan aku bersandar berserah kepada engkau. Wa ilaika, dan kepadamu tabarakta wa ta'ala, kepadamu aku memohon keberkahan, kepadamu aku mohon ketinggian kemuliaan. Astaghfiruka wa ana atubu ilaik, aku bermohon ampun kepadamu dan aku bermohon maghfirah dan bertaubat kepadamu. Ini panjenengan kula waos di dalam ketika sedang sholat. Nah ini doa iftitah kedua ini panjang ya. Yang sering panjenengan baca di dalam buku petunjuk pedoman sholat biasanya gabungan. Ya. Doanya diawali Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatras samawati wal ard sampai dengan wa ana minal muslimin. Tapi yang doa selanjutnya tidak masuk. Padahal ini doanya rangkaian dua-dua iftitah yang berbeda ya. Doa iftitah yang kedua ini kalau panjenengan kula waos dengan mungkin kalau sholat sendirian ya, kalau sholat berjamaah mungkin kurang nyaman ya, karena kita berada dalam kebersamaan mengimami dengan kondisi jamaah yang berbagai macam. Gunakan ketika kita sedang sholat malam. Ketika sholat malam, ketika kita sholat subuh, atau ketika sholat sendirian tidak berjamaah, baca doa ini. Wajjahtu wajhiya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa iftitah yang kedua Bapak Ibu. Dan saya mencoba menghafalkan ini semua. Yang ketiga sekarang. Wa an Umar annahu kana yakul ba'da takbiratil ihram, adalah bersumber dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, annahu kana, bahwa sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, beliau berkeadaan yaqulu ba'da takbiratul ihram, beliau membaca setelah takbiratul ihram subhanaka Allahumma
wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghair. Ini yang paling pendek doa. Doa iftitah yang paling pendek ini. Ya. Mungkin panjenengan penting hafal ini. Ya. Mari kita baca bersama dulu. Subhanaka Allahumma. Saya ulangi. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Coba ulangi, Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuka. Ini doa yang paling pendek, tapi doa yang paling sempurna yang oleh Imam salah satu imam madhab, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambali, itu dijadikan doa iftitah yang beliau pegangi ketika sholat wajib. Ketika mendirikan sholat wajib, beliau tanpa menganggap yang doa yang lain sebagai sesuatu yang tidak sempurna, tapi beliau memilih doa iftitah ini dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah sahabat Umar mencontohkan ini adalah dikala sholat wajib. Membaca dengan agak mengeraskan itu adalah dikala sholat wajib. Yang kedua, doa ini istinya pujian semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tidak ada memohonnya, isinya memuji. Dalam ketika memuji, sesungguhnya di dalamnya adalah sudah betul-betul menganggap Allah lah yang maha segala maha. Panjenengan pirsa doa indal karob, ya. Doa di saat ketika genting, ya. Doa sangat betul bermohon pertolongan Allah. Doa yang kita baca apa, Bu? Yang kita baca la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Orang njaluki. Ya. Saat sangat ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, saat kita ingin betul memohon pertolongan Allah, di situ kita memuji la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Yang kita baca begitu, tidak menyebutkan harapan kita, tapi isinya menyampaikan kesempurnaan zat Allah. La ilaha illallah al-azim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia Tuhan yang azim, yang maha agung. La ilaha illallah al-azim al-halim. Halim itu artinya yang maha lembut, sangat tersentuh dengan segala harapan. Sangat mengerti bahwa sesuatu ini butuh pertolongan tanpa minta, sebut Al-Halim. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan Maha Al-Arsy Al-Azim, la ilaha illallah samawat, Tuhan yang berkuasa atas apa yang ada di langit. Rabbus samawat wal ardi, dan Tuhan bumi. Rabbus samawati wal ardh wa rabbul arsyil karim, dan Tuhan
Al-Ars Al-Karim. Isinya memuji, dan di dalam doa iftitah ketiga ini ada isinya pujian Toto. Sehingga Imam Ibnu Hanbal mengatakan salah satu alasannya adalah karena di sini isinya adalah memuji, hanya memuji Allah. Dan beliau pilih doa ini adalah untuk doa iftitah sholat wajib. Artinya kalau beliau mau mendirikan sholat bukan sholat wajib, doa-doa iftitah yang selain ini dibaca. Tapi doa iftitah yang tadi kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Paling pendek ini. Karo bait baini wa baina khotoyaya isi dawa kae. Maka tadi saya minta untuk menirukan, nanti dijadikan doa ini menjadi doa yang juga melekat di kita. Ketika kita ingin berlaku sunnah dalam kehidupan kita, maka doa-doa iftitah yang tadi saya bacakan itu adalah doa-doa iftitah yang mestinya menjadi doa yang ada di lisan kita. Sehingga jenengan kula biasa bervariasi dengan doa-doa iftitah yang banyak. Isi telu toto. Masih banyak ya. Sa'altu Aisyah an Asim bin Humaid, dari sahabat Asim bin Humaid. Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yaftatihu Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamal lail. Dengan doa iftitah apa Rasul ketika beliau mendirikan sholat malam? Faqalat, lalu beliau menjawab, laqad sa'al tani, engkau sungguh telah bertanya kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, ma sa'alani anhu ahadun qablaka, yang juga sebelumnya sudah bertanya seseorang kepadaku pertanyaan yang sama. Karena idza qam, ketika beliau berdiri untuk mendirikan sholat malam, setelah Allahu Akbar, beliau baca kabbaro asyran, beliau membaca Allahu Akbar ping 10, wa hamida asyran, membaca alhamdulillah ping 10, terus wastaghfaro asyran, beristighfar ping 10 ya. Pertama saya ulangi, kabbaro asyran wa hamida asyran wa sabbaha asyran wa hallala asyran wastaghfaro asyran. Membaca apa tadi? Takbir ping 10, alhamdulillah ping 10, subhanallah ping 10, la ilaha illallah ping 10, astaghfirullah ping 10, lalu di penghujung membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini, terus wa yata'awwad, lalu berta'awud a'udzubillah min dzikil maqam yaumal qiyamah, yang keempat ya. Saya lanjut ya. Yang kelima, wa an Abdurrahman bin Auf qol sa'altu Aisyah, dari sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastatihu salatahu idza qama minal lail, apa yang beliau baca ketika beliau mendirikan salat malam. Nah, ini yang bacaan yang lain ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima akhtalifu fihi minal haq innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Nah, jadi doa iftitah salat malam Rasul, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terus setelah itu berkata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkaulah yang menetapkan keputusan hukum yang benar. Anta tahkumu baina ibadika, di antara hamba-hambamu, fima kanu yakhtalifun, fima kanu fihi yakhtalifun, di dalam mereka sedang berselisih antara satu dengan yang lain. Ya Allah, ihdini lima akhtalifu fihi minal. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ketika aku menyelisih yang hak, tunjukkan yang benar. Ihdini lima akhtalifu fihi minal haq, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau yang memberi petunjuk kepada orang di jalan yang lurus. Bapak Ibu, seringkan panjenengan kula bertengkar pendapat, berbeda pendapat satu dengan yang lain, dan di saat perbedaan pendapat itu yang ada di antara kita adalah ego kita. Selalu menganggap apa yang kita miliki, pandangan kita adalah yang paling benar, tanpa memberikan ruang untuk melihat kebenaran dari orang lain. Dan posisi ini yang menjadikan kita berbagai macam bentuknya itu. Lah, di sini kita setiap malam salah satunya diminta untuk menjadi orang yang meneguhi ini. Jenengan kula, dari doa ini kita sedang dibangun semangat untuk selalu mengedepankan ridho Allah di dalam berpendapat. Ihdini lima akhtalifu fihi minal haq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku dikala aku menyelisih yang hak. Artinya apa? Ya Allah, tunjukkan yang benar, yang engkau ridhoi, dikala aku saat itu punya pandangan tidak benar, ya Allah, terhadap apa yang saya pegangi. Nah, ini jenengan kulo setiap hari tidak ada masalah yang lepas dari ini. Di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kerja kita, di dalam kita berada dimanapun, selalu saja kita berada dalam posisi sering kejebak merasa benar sendiri, yang akhirnya kita sering menjadi berselisih pendapat dan akhirnya akan menjadi persengketaan yang dibawa dalam kehidupan kesehariannya. Ono wong mau nih gelem sholat jamaah, karena beda berselisih pendapat, ya, akhirnya egonya kuat, munculnya si suku milih orang pak melu sholat jamaah. Kan ada yang seperti itu. Nah, ini kalau kita membaca ini, saya kok merasa pastinya orang itu hatinya lentur. Hatinya lentur. Mudah menerima pandangan orang yang ketika pandangan dirinya sendiri belum sempurna. Dan itu Allah membimbing kita setiap hari kan moco. Allahumma hdini lima akhtalifu fihi minal haq. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar dikala aku menyelisih yang hak, menyelisih yang benar. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya Allah, setiap hari kita bermohon kepada Allah, setiap malam doa. Nah, saya berusaha untuk membaca doa ini lebih-lebih ketika saya sedang menghadapi, ingin mengambil sebuah keputusan yang pas. Saya selalu berserah diri kepada Allah.
Karena hanya Allah yang akan innaka tahdi man tasya. Engkaulah ya Allah yang memberikan hidayah, petunjuk man tasya kepada siapa yang engkau kehendaki ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Artinya tanpa petunjuk Allah bisa saja kita tersesat dengan pendapat kita. Bisa saja kita sedang melakukan tindakan yang tidak benar. Maka insya Allah kita membaca ini kalau dengan hati akan begitu. Dan masih ada lagi yang kalau kita teruskan sudah tidak bijak, masih ada 2 lagi. Mau diteruskan, Pak? 2 wis ora akeh ta. Yang ke-6, sami'tu Rasulullah yaqul fit tatawwu, di dalam ketika sholat tatawwu, ketika sholat sunnah, beliau baca Allahu Akbar kabiro salasa marrat. Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro, Allahu Akbar kabiro. Terus setelah itu Alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira. Ping 3. Subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila. Ping 3. Terus setelah itu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari godaan setan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafhi, dari tiupannya, dari bisikannya, dari hembusannya. Ya Allah, saya bermohon bisikan halusnya. Itu kita yang jadi Allah Akbar kabiro itu asalnya doa iftitah begitu. Ora Allah Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila, terus inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama. Tapi ini doa lain mestinya membacanya Allah Akbar kabiro ping 3, alhamdulillahi katsira ping 3, subhanallah bukratan wa asila ping 3, lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Itu. Dan yang terakhir doanya Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyuna haq wa muhammadun haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah. Ini hadis-hadis tentang doa iftitah 7. Jadi ini jenengan sholat malam menggunakan setidak-tidaknya 3 sajalah bisa. Dan 3 ini kita gunakan kan. Sholat malam itu kan kalau yang mau sempit, pertama sholat khafifatain. Setelah khafifatain 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, terus 3 rakaat. Kan berarti 4 doa iftitah. Menghafalkan ini pertama dibaca dulu, terus insya Allah nanti akan kita hafal dengan sendirinya kalau sudah kita gunakan. Ya. Yang penting saya ingin menyampaikan kepada panjenengan pada kesempatan ini adalah ternyata bahwa di dalam berittiba Rasul bersunnah
itu doa iftitah itu banyak, bukan hanya satu. Ya. Dan doa iftitah yang banyak itu kalau panjenengan kula gunakan itu akan membimbing kita kepada lebih kuat semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya kira itu saja. Mohon maaf, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.